Dari kesemua ini masih aman lagi teman-teman ya, aman untuk digalbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Kalian terus diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman kalau video saya terdengar suara-suara hujan karena emang di Batam dari kemarin gak berhenti-berhenti hujan. Kita doakan semoga semuanya selamat, sehat, dan dijauhkan dari mara bahaya yang saat ini melanda Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang daerah ini paling banyak galbay tapi paling aman DC lapangan. Dan kita update terbaru dari OJK untuk pinjol-pinjol yang resmi. Nah, apa aja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita update dulu ya laporan dari OJK di daerah Sulawesi. Nih, saya sebutkan kembali kepada teman-teman semuanya, untuk daerah paling banyak DC lapangannya itu ternyata kan di wilayah Jawa ataupun Pulau Jawa. Ya, dari Banten sampai juga ke Banyuwangi teman-teman ya. Nah, ternyata daerah paling tinggi untuk hutang pinjol itu bukan di wilayah Jawa, tapi terjadi di wilayah Sulawesi. Nah, kok bisa seperti ini? Ya, karena kebanyakan DC lapangan yang paling ditakutin, yang paling banyak menyebar itu kekeluaran dari daerah-daerah Sulawesi ini. Contohnya kayak orang Ambon, orang Flores, dan orang-orang di daerah timur sana. Nah, kita update dulu laporan dari OJK Sulawesi yang mana ternyata hutang terbanyak di Indonesia untuk pinjol jatuh di wilayah Sulawesi Selatan dengan hutang sebesar 1,7 triliun. Wow, kalau untuk daerah Jakarta ataupun Jawa Barat itu masih sangat jauh di bawah dari nilai angka Sulawesi Selatan ini. Jadi kalau kalian yang galbay di Jawa Barat jangan takut, karena apa? Ternyata ada yang lebih tinggi lagi daripada kalian. Ya, terus lagi yang nomor 2 itu ada di daerah Sulawesi Utara dengan total hutang pinjol 857 miliar. Nih, orang paling banyak DC lapangan itu dari sukunya ya, dari Sulawesi Utara, dari Sulawesi Tenggara, dari Ambon dan wilayah-wilayah timur sana. Jadi kalau mereka saling ketemu satu suku kayaknya nggak ada rasa takut karena udah terbiasa bertemu dengan orang-orang yang sama seperti mereka. Kan? Nah, lanjut lagi yang ketiga itu ada di wilayah Sulawesi Tenggara dengan nilai 606 miliar. Jadi buat yang di Pulau Jawa, lihat saja di daerah Sulawesi Selatan untuk DC lapangan sejauh ini tidak terlalu banyak. Paling banyak itu Kredivo sama HCI, udah 2 ini saja. Ya. Selebihnya untuk pinjol-pinjol yang kecil atau pinjol menengah ataupun pinjol yang belum ada di lapangan itu belum ada di daerah Sulawesi Selatan, sehingga mereka masih aman. Paling hanya teroran, ancaman, dan paling juga sebar data kemana-mana. Dan itu saya rasa mereka anggap biasa saja karena rata-rata hampir seluruh daerah di Sulawesi menggunakan pinjol. Jadi yang di Pulau Jawa gak usah takut, gak usah kalah. Karena apa? Di luar dari kalian itu ada yang lebih besar lagi utangnya, gitu ya. Nah, untuk itu baru-baru ini OJK merilis untuk nama-nama pinjol yang memang sudah resmi keluaran dari OJK. Berarti kalau di luar dari ini semuanya adalah ilegal. Jadi kalau masih ada yang bertanya, Mbak pinjol ini Mbak pinjol ini legal apa ilegal? Mbak pinjol ini legal apa ilegal? Nah, kalian sudah tahu, rajin-rajin membaca, rajin-rajin update biar kalian tidak salah jalan. Nah, berikut daftar pinjol yang baru saja rilis di bulan Maret ini oleh OJK. Kita akan lihat pinjol-pinjol mana saja yang mungkin sekarang sudah di take down ataupun mulai tidak beroperasi lagi. Kita bacakan satu persatu ya. Yang pertama Dana Mas, Amarta, Dompet Kilat, Bus, Toko Modal, Vindaya Modal, KTA Kilat.
Nah, untuk yang Findaya ini masuknya adalah pinjol GoPayLater dan GoPinjam. Kemudian kredit pintar mau cash, Finmas, Klik A2C, Akseleren, Amanah, pinjaman Go, Koin P2P, Pohon Dana, dan Mekar. Nah, ini hampir sama. Dari kesemua ini kita update lagi untuk DC lapangannya baru ada di kredit pintar. Lanjut lagi ada kami Esta Capital, Kredit Pro, Fintech, Rucep, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo, Pinjamin Dana Rupiah. Nah, sebelumnya ada yang menginformasikan, Mbak, Pinjamin nggak masuk dalam 97 pinjol yang resmi OJK. Nah, Pinjamin itu masuk ya teman-teman ya. Dan dari kesemua ini yang ada DC lapangannya sampai hari ini baru aja Rucep, Indodana, dan Dana Rupiah. Lanjut lagi Teralight, pinjam modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa, Dana Merdeka, Isi Cash, dan Pinjam Yuk. Ini kesemua pinjolnya masih aman DC lapangan, tapi untuk teror masih banyak. Lanjut lagi ada Finplus, Uangmi, pinjam duit, Dana Syariah, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, pinjam gampang, Cicil, Lumbung Dana. Dari kesemua ini masih aman lagi teman-teman ya, aman untuk digalbay tapi tidak aman untuk teroran apalagi keluar kondar. Lanjut lagi 360 kredit, Samir, Kredinesia, Fintech, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, Trust, Aiki, Klik Kami, Duha Syariah, dan Infoila. Dari kesemua ini masih aman untuk digalbay, dari DC lapangan juga masih aman. Lanjut lagi ada Sanders, Dana Bagus, Uku, Kredito, adapun di Shopee PayLater ini dari Dana Lentera ya, S Pinjam juga di sini, kemudian Modal Nasional, Komunal, Restock, dan Asetku. Nah, ada yang DM ke saya, Mbak, Uku gimana? Masih aman? Sejauh ini dari kesemua daftar ini masih aman untuk digalbay kecuali terorannya. Teroran untuk Shopee banyak teman-teman ya. Juga dengan ada Pundi dan juga Uku itu teorannya banyak. Kemudian ada ringan, Avanti, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ivoji, Indofan, Aigro, Danai, dan Dumi. Dari semua ini Ivoji ada di lapangannya teman-teman, hanya di daerah Jabodetabek. Selebihnya dari semua daftar ini aman untuk digalbay. Lanjut lagi ada Dumi, Lahan Sikam, Kaswa, Kredit Fast, Duku, Aktifaku, Danain, Indosaku, Watas, Edufan, dan Gandeng Tangan. Nah, ini hampir ke pinjol-pinjol syariah dan pinjol UMKM ya teman-teman ya, karena jarang sekali digunakan kecuali Indosaku, dan Indosaku pun itu DC lapangannya masih belum ada. Kemudian Watas DC lapangannya random ya, selebihnya masih aman untuk digalbay. Lanjut lagi Papi Tupi Syariah, Bantu, Saku, Dana Bijak, ada modal sama kita, Kawan Cicil, Crowdy, Klik Cair, dan Etin. Dari kesemua ini hampir aman untuk digalbay, tapi tidak dengan teorannya, apalagi dibantu Saku. Ya, banyak sekali terorannya, harus lebih kuat mental lagi. Nah, itu dia teman-teman ya update dari OJK resmi. Berarti untuk yang di luar dari itu bukanlah pinjol resmi. Bisa kita sebut juga dengan pinjol ilegal. Nah, berbeda dengan pinjol-pinjol di bawah naungan dari multifinance atau perbankan yang paling banyak digunakan seperti Kredivo, Atom, ataupun PayLater dan Tunaiku yang paling banyak digunakan itu tetap resmi di bawah OJK, tetapi bukan di bawah naungan fintech langsung ya. Jadi kalau di luar dari nama-nama ini sudah jelas sekali itu adalah pinjol ilegal. Jadi mulai bisa untuk dibenahi, jangan sampai kalian membayarkan pinjol ilegal kayak yang mana hal ini kalian lakukan karena ketakutan kalian yang terus diancam sama DC lapangannya. Dan lanjutkan terus untuk galbay jika kalian memang terpaksa harus galbay karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Tetap update, tetap semangat di bulan puasa ini. Jangan pernah menyerah karena mungkin kalian merasa diri kalian melakukan pinjaman atau hutang di mana-mana. Ingat saja, yang menggunakan pinjol bukan kalian sendiri. Ya teman-teman ya. Oke, itu dia. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.